dia untuk sosialisasi sertifikasi yang akan dilakukan oleh teman-teman selaku admin nantinya dan selaku pemateri sosialisasi ini. Saya ucapkan terima kasih sudah datang. Lalu yang berikutnya yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa semua sebagai peserta sosialisasi dan nantinya akan menjadi peserta sertifikasi. Baik, saya mulai acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf belum ketemu semua, koneksi di sini kurang bagus ya, koneksi kampus mungkin lagi ada masalah. Adalah yang pertama adalah teman-teman memahami dulu apa yang harus teman-teman lakukan, dan yang berikutnya adalah siapa nanti admin dari sertifikasi untuk teman-teman semua. Baik, untuk yang pertama akan ada 2 sertifikasi di semester ini, yaitu yang pertama adalah SOJ dan yang kedua adalah jaringan dasar. Nah, bagi teman-teman nanti akan diadminkan langsung oleh Pak Marta ya. Lalu yang berikutnya untuk teman-teman yang mengikuti sertifikasi jaringan dasar atau CCNA 1, teman-teman akan ada yang diadminkan oleh Pak Dian dan ada yang akan diadminkan oleh saya. Baik, nah untuk materi apa saja yang harus melakukan pada saat melakukan sertifikasi, mangga akan dijelaskan oleh Pak Martanto. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan Pak Martanto. Oke, terima kasih. Sebentar nih, saya ini bekas yang sebelumnya ya, saya hilangi dulu. Oke, gini aja ya. Jadi ini saya langsung ke arah teknisnya saja ya. Jadi sebelumnya saya sudah salam dulu tadi. Belum tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini saya akan jelaskan secara teknis saja. Mungkin barangkali sudah ada yang mengerti juga, tapi ini perlu saya jelaskan karena masih banyak yang bertanya ya. Jadi yang langsung saya share aja untuk share screen-nya ya. Oke ya, jadi nanti akan di-share ya si tokennya. Jadi ini nanti akan saya contohkan ya. Ini contoh untuk sesena 1. Dan saya juga sudah buat untuk yang si token sesena 2. Jadi, nah ini ya si token sesena 1 sama si token sesena 2. Nah ini kalian harus wajib ya, wajib sesuai dengan namanya, nggak boleh sama ke yang lainnya, wajib. Ini saya akan kasih contoh ke saya ya. Jadi ini file ini akan di-share dan jadi kalian mau copy paste ya, copy paste.
Jangan diketik copy paste. Jadi ini sudah ada kan, pilih sesuai dengan nama kalian. Ini saya sengaja saya kasih warna beda biar kalian nanti tidak bingung ya. Mau yang mana punya kalian. Terus kalian login. Ini contoh punya saya, ini saya sudah login. Jadi sudah login. Ini yang versi studentnya ya. Nah, kalau login ini nggak bisa redemption tokennya. Kita harus keluar dulu. Logout dulu. Jadi dia ada di halaman login. Jadi mohon maaf koneksinya agak lambat ya. Terus kemudian kalau sign out juga agak lama di sini. Jadi si tokennya hanya bisa dipakai satu kali ya. Hanya bisa dipakai satu kali. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, pada halaman ini ya, jadi hanya satu kali saja ya. Jadi di sini ada redeem si token. Kalian pilih yang ini. Jadi pas di login ya, login redeem si token. Nah di sini I currently have a new ya new network academy. Jadi pilih yang atas ya. Kalian pilih yang atas. Kenapa? Karena kalian sudah punya akunnya. Nah, terus kemudian masukkan alamat email kalian. Contohnya saya ya. Nah, terus kemudian student ID or internal screen name ya. Screen name tadi apa tadi? Screen name saya lupa. Nah, terus si tokennya, student ID-nya opsional, ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa ya. Nah, si tokennya tinggal kalian paste tadi ya, dari file ini. Nah, dari file ini kalian pastekan. Nah, kalian pastekan di sini. Jadi ini emailnya email login NetAcat ya, bukan email yang lainnya. Jadi emailnya, alamat emailnya login NetAcat kalian. Terus si tokennya diambil dari file Excel. Terus ini pilih yang pertama. Oke ya, sudah. Nah, setelah itu di submit. Oke, kita tunggu ya loading. Nah, setelah ini berarti berhasil ya. Your request complete successful. Jadi jangan redeem lagi. Ingat ini ya, kebanyakan mahasiswa nanya lagi kok nggak bisa dipakai redemption token. Padahal dia udah copy paste ya. Jadi kalau sudah sekali, sudah ini, udah. Nah, terus kemudian untuk melihatnya, itu kalian masuk ke halaman login lagi. Jadi kalian klik login. Jadi kalian login menggunakan email yang tadi, yang kalian daftarkan redemption tokennya ya. Oke, masukkan emailnya. Terus kemudian masukkan passwordnya juga. Nah, kebetulan ini sudah istilahnya sudah saya save ya. Tapi sebenarnya sih nggak aman ya. Yang aman jangan di save. Oke, nah di sini sudah masuk ya, sudah masuk kelas Linux-nya. Nah terus gimana? Kalian klik yang ini launch course. Nah di launch course nanti kalian pilih ada beberapa menu ya, ada beberapa menu. Nah di sini ada menu Create Message Calendar. Nah kalian tinggal scroll ke bawah ya. Jadi ini ada perlu diaktifin lagi, aktifin dulu ya. Jadi kita coba langsung masuk ke chapter 1 ya. Chapter 1 dia akan diarahkan ke halaman lain. Nah, di sini kita harus mengapprove. Kalau nggak salah ya, coba kita lihat. Ini yang NDG ya. Jadi kalau yang Linux sama Sena 1 beda lagi. Nah, di sini ada keterangan. Nah, ini suruh scroll ke bawah. Nah, terus di sini nah ini dia minta di checklist dulu. Minta checklist dulu, submit.
Nah, setelah ini di close, kemudian buka lagi. Yang chapter satunya dibuka lagi. Oke. Nah, di sini ada open in new window. Jadi dia minta buka di halaman baru. Oke, seperti itu ya. Ini modulnya ya. Jadi modulnya ini kalau kalian pelajari ya. Nah, terus kemudian di sini ada chapter. Nah, ini ujiannya yang ini. Yang kalian kerjakan nanti di sini akan muncul checklist kalau sudah selesai kalian mengerjakan. Jadi yang dikerjakan adalah exam. Kalau soal itu seperti itu tadi ya. Mana tadi? Nah, di sini kontennya kalian juga bisa belajar istilahnya banyak materi yang bagus. Jadi kalian juga bisa langsung praktek juga. Di sini ada konsolnya juga. Konsolnya Ubuntu, kalian bisa mulai di sini ada username passwordnya kalau nggak salah ya. Nah, di sini kalian bisa login terus bisa ngoperasin Linux seperti Linux yang sebenarnya. Nah, itu di NDC Linux ya. Di situ modulnya bisa kalian pelajari kalau pengen kalian pinter Linux. Nah, itu ya. Itu untuk mengakses modulnya. Terus kemudian chapternya ini soalnya ya. Jadi pokoknya pertama kali kalian harus checklist dulu tadi. Checklist, terus kemudian akan baru bisa muncul. Nah, ini kebetulan belum saya aktifin, sorry salah ya. Oke, saya aktifkan dulu. Jadi untuk nanti mulai sesuai jadwal ya, atau mungkin hari Jumat ya. Hari Jumat saya aktifin semua. Jadi waktunya 1 minggu untuk pengerjaannya. Chapter ya. Jadi chapter ini yang mana nih? Yang ini ya. Oke, coba akan saya aktifkan dulu ya. Ini karena mungkin baru satu ya mahasiswanya ya. Jadi kan tadi kan yang baru masuk baru saya aja ya. Ini beda sih. Oke, ini materinya juga ya. Ini oh ini yang CCNA ya? Bukan, sorry salah. Ini CCNA belum ada mahasiswanya jadi nggak bisa. Jadi yang Linux tadi ya. Nah yang ini. Oke, jadi mulai ada examnya itu mulai chapter 2 ya. Terus kemudian mulai chapter 4 itu ada lab-nya. Lab kalian cukup mengakses saja ya. Nah, ini saya juga harus seperti ini juga ya, seperti kalian tadi. Nah, kalau sudah kembali lagi. Jadi walaupun instruktur maupun student itu sama ya, harus menceklis tadi. Karena ini ujiannya ekstensi. Oke. Sini sudah bisa.
Jadi kalau belum ada studentnya, nanti akan error examnya seperti tadi ya. Oke. Saya bikin sebentar ya. Oke, nanti saya kasih kesempatan bisa 10 kali kalian ya. Kalian bisa 10 kali. Sini berarti sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti saya kasih 10 hari ya. Ini contoh nih ya. Jadi kan kalian bisa nanti mengerjakan. Jadi waktu pengerjaan 1 minggu. Yang harus kalian kerjakan itu untuk nah ini bisa diaktifin ya. Ini soalnya ya. Jadi contoh ya, ini saya buat contoh aja. Yang chapter 2 ya. Oke. Nah, ini versi untuk yang versi kalian, ini nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, langsung begin assessment. Jadi, begin assessment akan diarahkan halaman baru. Nggak langsung di sini ya. Oke, ini soalnya sudah ada di sini, tinggal kalian kerjakan ya. Tinggal pilih-pilih saja, terus submit answer. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang NDG ya, untuk NDG Linux. Jadi SOC ya, sistem operasi jaringan. Nah, terus yang dikerjakan apa di SOC itu ya? Jadi kan ini saya tulis di sini saja untuk oke ya, akan saya besarkan dulu soalnya. Jadi yang dikerjakan untuk NDG Linux atau SOC ya, sistem operasi jaringan, itu yang pertama adalah chapter ya. Chapter ini antara 2 sampai 16 kalau nggak salah tadi ya. Di chapternya sampai 18. Chapternya sampai 18. Terus kemudian ini dikerjakan ya. Dikerjakan. Terus kemudian lab 4 kalau nggak salah sampai 18. Jadi ini ada labnya, lab 18. Mulai dari lab 4 ya, biasa lab 5 ya. Jadi dari lab 5 sampai lab 18 ini diakses. Jadi kalian cukup masuk ya. Jadi contoh lab ya. Cukup kalian masuk saja. Udah, seperti itu. Selesai. Jadi kalau mau dicoba ya silahkan mau belajar ya. Tapi untuk pengerjaannya cukup seperti itu, labnya cukup diakses. Nah, jadi nanti kalau sudah ini akan checklist nih ya, lab 5 checklistnya. Contoh seperti itu ya. Terus kemudian yang dikerjakan lagi ada midterm. Jadi yang ketiga ada midterm exam.
Nah, ini dikerjakan ya. Terus ada lagi midterm, terus kalau final exam enggak ya. Oh, sekarang yang baru seperti ini. Jadi yang enggak dikerjakan final exam saja ya. Kita lihat di grade-nya. Nah, untuk melihat skor kalian yang sudah kalian kerjakan, bisa lihat di grade. Nah, ini kan lab sudah dikerjakan ya, sudah 100% ya. Oh. Jadi yang baru dulu tuh ada midterm, ada macam-macam ya. Nah, ini ternyata end sama final exam ya. Nah, final examnya nanti ya. Jadi midterm, terus kemudian end of course feedback. Ini yang wajib dikerjakan selama 1 minggu. Selama 1 minggu kalian wajib mengerjakan ini. Jadi jika memenuhi syarat minimal 70 nilainya ya, maka akan dibuka final exam. Maka akan dibuka final exam ya. Jika kurang dari 70 terus tidak bisa dikerjakan, bisa menghubungi admin ya. Jadi syaratnya itu, jadi misalnya contoh jadwal hari Jumat. Hari Jumat itu kalian sudah harus masuk ke kelasnya. Jadi sudah redempsi token ya. Nanti hari Jumat itu dibuka chapter 2 sampai 18, lab 5 sampai 18, midterm sama end of course feedback itu dibuka. Sampai 1 minggu waktu pengerjaan. Nah, setelah 1 minggu nanti dilihat yang memenuhi nilainya di atas 70, maka akan dibukakan final exam. Jika kurang, harus memperbaiki dulu sampai semua itu dikerjakan semua. Setelah semua dikerjakan, maka baru bisa ngerjain final exam. Oke, ya, jelas ya. Itu untuk NDG Linux. Jadi yang dikerjakan adalah ini ya. Terus kemudian kalau untuk yang CCNA ya, CCNA 1 ya. Sabar, yang CCNA sabar ya. Ini sudah saya siapin juga untuk yang CCNA-nya ya. Jadi ini jangan dipakai ya yang bawah ini ya. Ini saya buat contoh. Jadi saya akan redem lagi. Nah, redemnya berarti saya keluar lagi. Jadi kalau pada saat ini ditungguin lama sekali ya, nanti akan muncul keterangan kayak error itu, kemudian langsung masuk ke netlab.com. Karena kalau ditungguin, nah ini kan udah muncul ini, terus kemudian ini langsung dihapus yang langsung ke netlab aja, seperti ini. Kalau kalian tungguin, nggak akan selesai tadi. Oke, kita redem lagi di sini. Redempsi tokennya yang Sesena 1. Tadi yang SOC atau EDG Linux sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang saya jelaskan yang Sesena 1. Nah, jangan lupa silakan nanti belum lopot ya. Jadi ini saya record ya. Saya record terus kemudian nanti akan saya upload di channel YouTube saya ya. Jadi silahkan kalian mampir ke channel YouTube saya. Subscribernya baru 300 ya. Mahasiswanya dari ribuan tapi cuma 300 subscribernya. Silahkan coba di subscribe ya. Jangan di-report ya. Oke, sebentar nih ya, kita ini log tadi langsung masuk ya. Oke, redemption token.
I am have a network academy. Masukkan emailnya tadi. Terus kemudian sheet tokennya dimasukkan. Submit. Oke. Setelah itu login ya. Kalau sudah berhasil ya. Jadi ini redemption token saya ingat kembali hanya sekali bisa dipakai. Nah, kalau sudah ada keterangan successful, nah kita login. Oke, nama channelnya apa? Martanto Musijo kalau saya sih. Oke, ini sudah masuk ya, sudah masuk untuk Sesena 1-nya ya. Sesena versi 7 nomor 1 ya, Sesena 1. Langsung sama ya, kita klik launch course-nya. Nah, kalau di sini untuk Sesena 1 nggak perlu pakai checklist yang tadi ya. Nah, di sini langsung bisa kalian kerjakan. Nah, di sini untuk yang kalian kerjakan, yang belakangnya ada exam nih. Exam. Jadi modul 1 sampai 3 exam semua di sini exam. Ini coba saya aktifkan untuk CCNA 1-nya. Kayak ada beberapa modul. Nah, di sini yang mau lebih saya jelaskan di sini adalah untuk yang Sesena 1 itu ada prakteknya ya. Ada prakteknya, jadi kalian harus siapkan paket tracer versi terbarunya. Ini contoh ya, contoh saya aktifkan, ini karena baru saya aja ya yang masuk ya. Oke, di sini kita coba akses untuk examnya ya. Jadi langsung ke soal ya. Jadi di sini ada muncul keterangan tag exam. Nah, tag assessment ya. Nah, kalau di sini keterangannya error ya, suruh hubungi admin ya hubungi admin ya. Jadi kan di surat edaran selebaran kan ada ya. Jangan diem aja kalau error gitu ya. Tapi ada etikanya gitu. Nge-WA instruktur ya di jam kerja ya. Masa istilah di jam istirahat, nanti jam istirahat contoh malam ya. Kadang ada yang jam 10 sampai jam 12 ada yang WA. Itu etikanya nggak ada berarti kan gitu. Jadi ya yang benar WA ya dari jam kerja, mungkin misalnya jam 8 sampai jam 4 misalnya contoh seperti itu. Jadi jangan malam-malam WA ya. Kadang ada jam 12 tuh WA ya. Nah, tag assessment di sini ya. Nah, itu yang dikerjakan apa aja di sini untuk CCNA ya. Di sini ada lagi yang prakteknya ya. Coba saya aktifkan yang prakteknya. Karena di sini ada prakteknya, jadi harus saya aktifin ya dulu ya. Oke, di sini ada paket tracer, jadi ada dua, final PT Skill Assessment sama ITN Praktis PT Skill. Ini dua ini praktek. Jadi menggunakan paket tracer. Jadi laptop kalian harus terinstall paket tracer, terus kemudian kalau baru nginstal itu di restart dulu, paket laptopnya di restart dulu agar bisa mengerjakan ujian online. Oke ya, jadi kalian juga bisa lihat nilainya kalian di sini grade-nya. Nah, ini kan nggak muncul ya, istilahnya ada ini modul. Nah, ini yang CCNA ya. Syarat minimal juga 70. Yang dikerjakan itu adalah untuk minggu pertama ya. Minggu pertama misalnya dari Jumat sampai Jumat misalnya contoh gitu ya. Itu berarti modul ini, kemudian prakteknya 2, praktis ini 2, sama course feedback. Nanti final exam ini terakhir, jadi 1. Jadi
syarat kalian lulus nggak lulus SSNA ataupun NDC itu adalah final exam. Syarat utamanya ya. Jadi sebelum kalian kerjakan ini harus mengerjakan semua dulu minimal 70. Ini juga yang prakteknya ya. Oke ya, jadi modul 1 sampai 17 ya. Di sini ada 1, 3, 4, 7. Pokoknya intinya itu dikerjakan. Terus kemudian yang prakteknya juga ITN final skill ya. Exam. Yang PTSA. Oh, berarti prakteknya kayaknya cuma 1 ini ya. Terus selanjutnya adalah yang ketiga itu praktis. Oh ini 2 deh. Jadi prakteknya ada 2 ya. Ini sama ini ya. Praktis PT Skill Assessment. Terus sama praktis final exam. Terus sama 5 ya, ada 5. Course feedback. Nah, ini yang dikerjakan ya. Ini sama syaratnya. Ini contoh yang prakteknya ya, akan saya buka yang prakteknya. Nah, ini yang wajib kalian kerjakan ya. Kalau Linux ini, season 1 ini di minggu pertama. Minggu kedua, final exam-nya. Oke. Nah, di sini untuk praktek, itu syaratnya kalian sudah terinstall paket tracer. Nah, paket tracernya kalian buka dulu. Takutnya login ya. Paket tracer, ini saya ada Cisco paket tracernya yang versi 72 ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau yang bagus sih harusnya versi terbaru ya. Ini kemarin saya pakai buat praktek, saya lupa belum install lagi yang terbaru. Ini buat apa? Kemarin ada pelatihan. Jadi makanya 7.2. Kalau yang bagus itu pakai versi terbaru. Nah, takutnya ini ya, login ini ya. Nah, kalau nggak dibuka, nanti kadang error, nggak bisa masuk-masuk ke sini ya. Jadi harus dibuka dulu paket tracernya. Kalian login dulu ya. Oke ya. Jadi paket tracernya dibuka dulu. Jadi kalau nginstal baru, itu kalian install terus restart ya, baru kalian ngerjain prakteknya. Kalau misalnya apa istilahnya pas mau ngerjain dibuka dulu. Nah, paket tracernya sudah terbuka seperti ini, baru kita mengerjakan ya. Tag assessment. Nah, di sini ada keterangan pilihnya versinya yang berapa. Kalau versi yang lebih tua ini itu nanti akan harus pakai Java ya. Jadi kalian laptopnya harus terinstall Java. Java terbaru ya, baru bisa. Kalau yang terbaru itu nggak perlu. Kita coba ambil yang kanan ya, tadi versi 7.22. Nah, dia akan meminta download file khususnya. Iya, loginnya pakai akun NetAcad kalian ya. Akun NetAcad kalian kan pakai akun Gmail. Nah, dia mana nih? Karena saya juga sudah lama nggak pakai ya. Jadi nggak connect. Oke, kalau lama seperti ini baru tuh tadi nunggu downloadannya tadi tuh. Mana tadi downloadnya? Oke, ini ada yang nanya bagaimana cara download paket tracernya.
Nah, pas di halaman tadi di sini kan ada. Pada saat kalian take assessment tadi ada latest new. Atau juga bisa masuk ke sini ya, resource kemudian download paket tracer. Nah, ini nanti kalian bisa kerjakan. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, loadingnya memang agak lama. Nah, ini tadi kan udah loading ya. Terus kemudian start assessment. Jadi untuk apa namanya melakukan aktivitas ini semuanya di sini, nggak boleh di paket tracernya ya. Jadi nge-close atau apa nggak boleh. Jadi di start assessment, terus kemudian di sini ada save assessment, jadi bisa dilanjutkan nanti gitu ya. Nah, ini otomatis akan kebuka nih ya. Satu paket tracer lainnya akan kebuka. Oh, ini versi terbaru kan saya berarti ada 2 ya. Paket tracernya ada 2, ternyata masih belum dihapus yang versi barunya. Oke ya, ini kita tunggu loading dulu sebentar. Nah, jadi memang agak lama prosesnya ya, apalagi kalau laptopnya yang RAM-nya 2 GB itu lebih lama lagi. Jadi RAM saya di sini 16 GB butuh waktu segitu. Nah, kalau seperti ini jangan langsung diklik. Jadi kalian buka paket tracernya. Ini udah ada. Nah, soalnya sudah muncul. Nah, ada 2 yang muncul, biasanya ada 2. Cuma 1 ini. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Jadi soalnya ada di sini. Mana sini? Oh, ini topologinya. Ini soalnya. Soalnya yang ini ya. Jadi soalnya yang ini, terus ini kalian kerjakan ini ya. Ini ada kabel-kabel, perintahnya di sini. Terus ini karena ini soal ya, jadi ini ada waktunya, ada waktu yang kalian kerjakan di sini mungkin ada waktunya. Jadi kalau sudah kalian merasa sudah dikerjakan semua, itu jangan langsung di submit, jangan langsung submit di sini ya. Mana tadi? Jangan langsung submit, tapi bisa di save dulu. Save, continue later, terus nanti dibuka lagi, atau ditunggu setengah jam. Atau ditunggu setengah jam, biar nanti yang sudah kalian kerjakan itu masuk ke server semua dulu. Nilainya jadi bagus. Kadang kalau kalian sudah dikerjakan, langsung disubmit, itu nilai kalian belum tentu sudah terkirim ke server. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau di save, ini otomatis akan nge-close sendiri ya. Dia akan nge-close sendiri. Ini tadi kan sudah saya save ya. Harusnya close sendiri di sini. Nah, dia masih loading. Nah, udah hilang ya. Oke, sorry, memang koneksinya di sini lagi kurang bagus. Ini saya aja nih sampai pindah-pindah tadi untuk nyari sinyal ya. Jadi mohon maaf mungkin bagi yang suaranya kecil ya. Tapi ini saya usahakan yang terbaik. Ini sudah saya tempelkan ya suaranya. Oke, seperti itu ya untuk pengerjaannya. Jadi untuk yang prakteknya Sesana 1 seperti itu. Nah, kebanyakan yang bermasalah di sini. Kalau seandainya kalian misalnya bermasalah, terus kemudian minta diaktifkan, ya kemudian saya aktifkan kembali. Nah, kalian ganti laptopnya. Jangan pakai laptop itu lagi. Pinjam temannya kalian yang sudah berhasil ya. Jadi teman kalian yang sudah berhasil, kalian pinjam dulu. Nah, ini kalau kan tadi saya save ya. Bisa di resume assessment lagi, bisa dilanjutkan kembali. Nah, dia lagi proses nge-close ya. Ini belum selesai proses nge-close-nya. Dia sampai loadingnya lama. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi ini yang wajib kalian kerjakan nanti ya. Jadi ini batas waktu nanti akan di-share untuk tokennya ya. Untuk tokennya, kalau yang adminnya saya itu segera ya. Hari ini semoga selesai ya. Karena ini belum semua. Kalau yang untuk
Untuk yang edisi Linux sudah selesai semua tokennya, tinggal yang CCNA ini masih belum, masih kosong ya, belum saya buat ya. Tadi karena koneksinya keputus hilang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini untuk apa istilahnya yang harus kalian kerjakan ya nanti ya. Jadi untuk sampai hari Jumat itu kalian redeemsi token, nanti Jumat baru dibuka. Oke, silakan bagi yang ada yang bertanya. Nah, untuk YouTube-nya ya, jadi YouTube-nya bisa nanti rekaman ini bisa kalian lihat di mana nih? Nah, ini ya, Martanto Musijo bisa kalian cari ya. Di sini ada banyak video-video, tapi bisa kalian lihat di playlist saja biar enak ya. Di playlist itu ada, nah ini kalau untuk materi-materi ya. Terus kalau yang lainnya sosialisasi biasanya yang terbaru ya. Video yang terbaru itu yang sosialisasi ya. Oke. Lumayan yang nonton ada 2000 gitu ya, lumayan ya istilahnya gitu. Oke, mungkin itu sedikit promosi ya dari saya ya. Oke, kalau tokennya di-share ya, ini saya usahakan duhur mungkin sudah selesai ya. Untuk yang adminnya saya, untuk adminnya yang lainnya silakan tanya ke yang lainnya, ke Pak Dian atau ke Pak Fadil ya. Nama channelnya Martanto Musijo. Oke ya. Kalau nggak ada yang bertanya, waktu pengerjaan untuk yang ini, kalau adminnya saya ya, kalau adminnya saya itu 1 minggu dari hari Jumat sampai Jumat berikutnya, ini harus sudah dikerjakan. Terus kemudian minggu berikutnya itu adalah final exam-nya. Harusnya biasanya kalau dulu final exam itu di kelas, jadi datang ke kelas ujian gitu. Tapi karena ini apa istilahnya mahasiswanya banyak, jadi online langsung bisa ngerjain di mana saja. Sama. Jadi kalau di sini jadwalnya itu ya jadwal yang saya dapat. Nah, surat tugas ya. Di sini ada surat tugas. Oke, di sini ada surat tugas. Nah, jadwal saya kan ini ya. Contoh ini untuk TI itu hari Jumat. Nah, ini hari Jumat, terus kemudian KA hari Senin ya. Nah, ini saya buka hari Jumat semua. Jadi saya buka hari Jumat semua. Kalau untuk admin yang lainnya saya kurang tahu ya. Nanti ada info tersendiri dari masing-masing admin. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasannya ya. Saya kembalikan ke Pak Fadil. Maka Pak Fadil. Baik, terima kasih Pak Martanto. Penjelasan untuk yang adminnya Pak Martanto seperti itu ya. Akan disebar token ke teman-teman semua dan hanya boleh 1 kali direndam. Nah, teman-teman sudah dapat jadwalnya ya, kayak model ada ya, sudah di-share oleh bagian akademik, sudah di-share. Tinggal menanyakan kepada siapa teman-teman harus bertanya, jangan sampai salah nanya gitu ya, mentang-mentang sama ya. Dan untuk yang adminnya saya, untuk teman-teman yang KIP prioritas ya,
contoh ya. Jadi saya nggak nyelepas token ke teman-teman semua, tapi teman-teman semua boleh itu untuk yang teman-teman yang keep prioritas itu teman-teman sudah saya masukkan ke CCNA 1 keep prioritas. Jadi teman-teman boleh dicek dulu dari sekarang. Jadi teman-teman untuk saya ulangi nih ya, untuk teman itu tidak perlu dan tidak usah untuk mendapatkan token, tapi sudah saya ke dalam course-nya. Jadi jangan nanya lagi token saya mana mas untuk yang prioritas. Buka net akadnya teman-teman sudah masuk ke dalam course-nya, gitu ya. Ya tambahan aja tadi Kanto untuk yang token ya nanti jadi jangan ada yang nanyain lagi masih nanya juga tokennya mana enggak bukan net akadnya udah masuk di sistem 1 itu yang pertama. Nah berikut punya saya juga akan sama dengan Pak Martanto, artinya untuk SMA 1 yang prioritas hari Jumat sampai hari Jumat lagi, kemudian artinya dari tanggal 15 sampai ke tanggal 22 sampai ke tanggal 29 untuk final examnya. Ya, saya ulangi. Silahkan kerjakan modul-modulnya. Silahkan kerjakan prakteknya. Nanti dari tanggal 22 sampai tanggal 20 ya. Syaratnya adalah otomatis teman-teman harus selesaikan modulnya terlebih dahulu. Itu yang jadi untuk tanggal 15 kita akan bukakan serentak. Teman-teman silahkan bisa akses langsung. Ya. Kalau yang udah dapat tokennya silahkan di-redeem atau yang priority yang nggak dapat token dicek dulu nih adminnya. Di garis bawahi adminnya dicek siapa. Jangan sampai nanti malah ke admin e-learning lagi. Kalau samanya ke admin e-learning ke Mas Denny gitu ya. Mas Denny yang nggak ngerti gitu ya. Itu ya teman-teman tolong dibaca lagi surat. Baik, sampai sini tadi penjelasan dari Pak Martanto dan sosialisasi dulu nggak nih? Nggak apa-apa, kita tanya banyak. Sekarang udah dikasih waktu untuk bertanya teman-teman. Nggak ada yang mau nanya. Ya, jadi jangan malu, nggak apa-apa, tanya aja sekarang karena saya dan Pak Marto kasih waktu kalau kalian kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya rasa teman-teman sudah paham apa yang harus teman-teman lakukan pada saat melakukan sertifikasi nanti harus kayak gimana sampai perlu ditanyain lagi udah pada pinter-pinter gitu ya udah pada paham gitu ya. Oke baik kalau memang seperti itu ceritanya sosialisasi ini semangat terus ya jangan nggak ngerjain sosialisasinya ya tapi ya udah aja gitu enggak teman-teman harus tetap kerjain itu modulnya teman-teman harus tetap kerjain sudah daftar sosialisasi pasti lulus nggak gitu ya nggak gitu karena ada konsepnya masih yang seperti nggak lulus ya hak teman-teman harus ngulang gitu gitu aja tanggal ujiannya saya ulangi tanggal 15 sampai tanggal 22 tanggal 22 sampai tanggal 29 pengerjaan
Silahkan. Ya. Enggak ada. Kalau untuk absen, sebentar, saya tanya ke Marlinda ya. Baik, ada absennya untuk sertifikasinya akan di-share di grup WA ya, teman-teman ya. Ini akan di-share di grup oleh Kita dapat adminnya siapa dan di mana. Kan surat edarannya sudah dikasih, Mas. Mas Satrio baca enggak surat edarannya? Mas Satrio itu dapatnya siapa? Ayo, dibaca lagi. Ya, jangan males baca ya. Oke, untuk siswa 1 yang bagian praktek itu tanggal berapa? Sama, minggu pertama kah yang sudah ditaruh sama Pak Martanto di note-nya ya. Jadi minggu kedua itu untuk final action maksudnya gimana? Nah, nanti kalau ping saya kalau misalnya nggak lulus tahun kemarin gimana? Harus ikut lagi. Kalau nggak lulus sertifikasinya mau nggak mau kalian ngulang sertifikasinya. Gitu aja. Nggak lulus. Jangan sampai nggak lulus, teman-teman harus lulus. Masa sih ada orang nggak mau lulus? Ah udahlah. Untuk sertifikat ini nih, untuk syarat nanti kalian sidang skripsi ya. Mungkin sekarang nggak kerasa, nggak lulus nggak masalah. Pada saat sidang nggak ada yang nggak bisa sidang gitu aja. Jadi resikonya ada di diri kalian sendiri kalau nggak lulus sertifikat. Kalau net akad yang udah di reset laptopnya, apakah itu bisa langsung? Nggak ada masalah. Net akad itu biasanya mau laptopnya ganti gitu ya, nggak ada masalah. Itu karena database-nya itu di laptop kalian, nggak ada masalah. Kalau misalkan laptopnya di reset tadi, apa yang harus kalian install? CCNA-nya, Cisco paket lagi. Ya. Kalau pengerjaan finalisasi sebelum tanggal dulu, Mak. Ya, tunggu dulu karena sudah ada ya ini balik lagi nih. Mahasiswa kadang nggak sabaran udah dikasih mintanya sebelumnya atau mintanya sesudahnya karena lupa nggak gitu ya. Jadi ikuti aturan nunggu dulu sampai nilai DSK minimal 70. Ya harus 70 nggak boleh enggak gitu. Cisco paket tracer yang 72 ke atas ya. Ya, yang 72 ke atas gitu. Apa ini siapa yang nanya, Pak? Berarti ini tuh apaan? Saja. Kalau tugasnya masih tugasnya masih Desember apa itu? Maksudnya gimana nih Mbak Dia? Kita sudah jadwalkan tanggal 12 sorry tanggal 22 sampai tanggal 29 kerjakan final action nawar sampai Desember. Ikutin aturannya, ikutin jadwalnya gitu aja. Ya, tolong ya. Kalau Pak kemarin saya nggak lulus ujian sertifikasi untuk ngulangnya kapan? Ya, nunggu dibuka lagi ya. Ikutnya masih apa ya? Ada tingkat kalian. Gitu. Ada Jumat tadi udah dibilang apa mantap ya. Pertama kan Pak ya bisa yang penting di atas 72 dah gitu aja. Ya,
ya akun untuk connect akadnya iya dong, pakai pakai tetap pakai akun yang sama, pakai akun kalian. Pak, panduan Cisco-nya ada panduan Cisco-nya nggak untuk mempelajari ngerjain soalnya tadi? Yang pertama, untuk ngerjainnya, untuk ngerjain nanti ada rekamannya ya, ada rekamannya sama teman-teman, boleh ngulang-ngulang gitu ya. Silahkan. Untuk randomnya mulai kapan nanti kalau udah dikasih, Mbak? Ngerandom apa? Sabar. Ada di modulnya, iya betul, ada di modulnya. Nanti untuk pengerjaan soal Pak, kalau hasil sertifikatnya kemarin belum tuh udah nyerahin. Jadi teman-teman cek kalau untuk yang IT Essential dan Python itu padian, Pak sertifikatnya udah belum? Kalau nggak salah sih udah diserahin. Jadi teman-teman coba cek aja ya. Udah diserahin kalau udah ada ngambil malah. Masnya kemana aja nih Mas Mandi nih? Hilang dari peredaran nih Mas Mandi ini kalau gitu. Baik, cukup ya. Saya rasa cukup ya. Nanti ingat di subscribe, jangan di report. Itu aja ya. Ingat di subscribe ya, jangan di report. Di like kalau perlu gitu ya. Barangkali ada notifikasi yang penting, mungkin nanti Pak Martanto bukan hanya channel untuk review mungkin ya. Iya mungkin bisa jadi ke depannya kalau misalkan subscribernya banyak gitu ya. Bukan report. Saya rasa cukup untuk hari ini untuk sosialisasinya. Saya usah hadir. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaiannya. Terima kasih juga Martanto sebagai pemateri hari ini. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh.